Genta Pangan, bagaimana melihat potensi pertanian di Jawa Tengah ini? Ya, secara umum kan sebetulnya Jawa Tengah itu kan sebenarnya sentra produksi pertanian ya. Selain beras itu juga untuk hortikultura. Nah, khusus untuk daerah Gerobokan ini, Alatnya nggak ada turunnya nih. hari ini kita sengaja untuk melihat satu sentra yang kita direncanakan untuk sebagai perbanyakan benih. Yang nantinya benih ini akan kita pakai di dalam program-programnya Genta, di mana kita tahu bahwa program Genta adalah integrasi antara budidaya dengan industrinya. Nah, untuk membangun klaster kan butuh benih yang terjamin, kemudian juga butuh pupuk yang terjamin. Nah, hari ini kita sudah bisa dapat mendapatkan bahwa ada kawan-kawan Genta di Gerobokan, khususnya di Tanjung Harjo ini, yang sudah beraktivitas sebagai penangkarnya, dan itu juga perbanyakan untuk pertanian. Nah, ini perlu kita angkat, dan ini kedepannya kalau bisa kita pakai di dalam. Nah, saya kira itu, Mas. Pak, terkait klinik tadi, itu bagus untuk kemajuan para petani sendiri. Genta memproyeksinya seperti apa agar klinik ini berhasil? Ya, jadi klinik tani itu satu wadah di mana nanti di sini itu adalah yang kita beri tugas untuk melakukan pendampingan kepada petani dan fasilitasi. Jadi klinik tani ini nanti akan membawa satu klaster budidaya atau disebut sebagai wilayah usaha tani terpadu, apa 1000 atau sampai dengan 3000. Nah, di situ nanti teman-teman penyuluh ataupun kemudian tenaga-tenaga teknis pertanian yang ada di klinik tani ini mendampingi petani-petaninya agar mereka bisa melakukan budidaya itu secara tertata dengan baik dan berhasil. Nah, ini nanti terus klinik tani akan bisa terus berkembang. Ada obja pengolahan lahan, obja penanaman, obja pemanenan, kan gitu. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya penggunaan pupuk dan obat tanaman itu terkendali, kan gitu, terkendali. Dan ujungnya adanya klinik tani ini, jadi ketika petani itu terutama menemukan permasalahan di dalam budidayanya, segera bisa ada alamat yang pasti dan kemudian dilakukan penanganan dengan segera. Jadi kita akan menerapkan sistem penanggulangan hama terpadunya di situ. Gitu, Mas. Satu lagi ya, Pak, Ya. hasil panen para mereka ini, bagaimana Genta Pangan mengantisipasi? Ini memang salah satunya ini nih. Petani itu begitu menghasilkan gabah. Di sini nih poinnya. Petani ketika berbudidaya pintar, tetapi ketika melepas gabah ini agak bermasalah. Maka integrasi ini maksudnya adalah hasil budidaya ini nanti ditampung di rice mill milik keluarga Genta, kan gitu. Jadi langsung, nah untungnya apa? Ya ini kan rice mill kan ada nilai tambahnya, Mas. Nah, kita harapkan pengurus-pengurus yang nanti ngurusi petani ini bukan mengurangi pendapatannya petani, tetapi justru malah diambilkan dari keuntungannya rice mill, kan gitu. Dan itu nanti Genta pikirkan untuk pengadaannya bagaimana. Itu nanti setiap kabupaten apa kita melihat? Iya, sebetulnya idealnya itu setiap klaster. Jadi kita ada 2 klaster, ada klaster kecil 1000, berarti kan harus di backup dengan rice mill kapasitas 2 ton per jam. Tetapi kalau klasternya 3000, ya kan harus di backup dengan rice mill yang kapasitasnya 6 sampai 8 ton per jam. Dan itu kalau memang baru ya harus modern, sehingga ujungnya rendemennya semakin bagus. Gitu. Nah, coba bayangkan kalau di tingkat intensifikasi saja kita ada penaikan produksi 2 ton saja per hektar, maka defisit atau kekurangan beras untuk rakyat kita selesai, Mas. Itu harapannya kita gitu. Jadi naik.